Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih di sore hari ini? Pada mandi belum? Pada mandi sore belum? Alhamdulillah Pak. Apa belum? Mandi Habis pada sekali ya? seminggu sekali Pak mandinya. Iya Pak, Mandi ya, kalau yang belum mandi, biar segar, biar sehat. Jaga kesehatan ya di masa pandemi karena penting banget buat jaga kesehatan. Siapa Pak? Siapa Pak? Bapak juga. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran di absen dulu ya. Yang nama Azami, Siapa Bapak? Armila, hadir Bapak. Denisa, Hadir Pak. Fikri Irmansyah, Iya Pak, hadir Pak, hadir. Jainal Fikri, Hadir Pak. Melinda, Hadir Pak. Nadila Hepta, Hadir Bapak. Rima Safitri, Hadir Pak. Sepiana, Hadir Pak. oke, Siti Mesaro, Hadir Bapak. lewat, Siva, Hadir Bapak parah cantik ini dilewatin. maaf Pak, ya terakhir tuh bagus. Hadir Bapak. Oke, hadir semua ya. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar kita nyanyi dulu ya, karena Bapak tahu semuanya pada suka nyanyi. Jadi yang hafal nyanyinya boleh nyanyi tapi semuanya di on cam ya. Maaf, maksudnya on mic. Kita nyanyi bareng. Lagi yang bisa nyanyinya yang kencang ya, biarin. Diteriakin berisik juga. Kita nyanyi di sini, oke? Nyanyi bareng-bareng ya. Siapa Judulnya Pak? Berkibarlah Benderaku. Udah muncul? Udah Pak, udah. Oke, nyanyi sama-sama ya. Dibuka Ya mikrofonnya. Pak. Saya biasa nyanyi kalau hari Minggu Pak. Saya juga. Oke, Yeay. Pak, suara saya bagus kan? bagus. Dengeran, Pak, dengeran. hadir Pak. Bagus semuanya suara bagus ya. Oke, jadi sebentar. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah Bapak. Oke, pada ketemu. Oh ya, kita lupa, Bapak lupa. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Iva, pimpin ya Iva, teman-teman ya. Oke Bapak. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Oke, jadi pada pembelajaran sore kali ini kita akan belajar bersama tentang zat tunggal dan zat campuran. Oke. Nah, jadi semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk ke dalam namanya materi. Nah, materi itu apa? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai sebuah massa. Contohnya berapa aja? Ada air, ada batu, ada tanah, ya kan? Ada besi, ada emas, dan juga udara. Materi juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada benda padat. Nah, benda padat itu contohnya kayak tadi itu, ada batu, ada tanah, ada kayu. Nah, terus ada benda cair. Nah, di sini benda cair itu contohnya ada air, ada sirup, ada obat yang cair, terus juga ada sabun cair dan juga ada oli. Nah, yang terakhir berbentuk gas. Nah, gas di sini bisa berbentuk gas oksigen, gas helium, maupun gas argon. Oke, selanjutnya berdasarkan materi penyusunannya, materi itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, di sini zat tunggal itu mempunyai penyebutan yang sama seperti zat murni, yaitu zat yang terdiri dari materi sejenisnya. Contohnya ada air, garam, gula, dan juga emas. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Zat tunggal yang sebagai unsur itu unsur itu zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kayak apa? Kayak besi, emas, dan juga oksigen. Sedangkan zat tunggal yang sebagai senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, seperti air, karena air itu terbuat dari oksigen dan juga hidrogen. Contoh lainnya yaitu garam dan juga gula pasir. Nah, di sini ada contoh dari zat tunggal. Bentuk dari zat tunggal yang kita bisa cari di sekitar rumah kita. Ada air, ada emas mungkin yang punya, lalu ada gula dan juga garam. Buat slide selanjutnya, Bapak mau minta tolong dong buat bacain. Ada yang bersedia buat bacain?
Saya, Pak. Oke, Denisa silakan. 2. Zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. A. Zat campuran homogen, yaitu campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunannya tidak dapat dibedakan. Contohnya adalah air garam dan sirup. B. Zat heterogen, yaitu campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Campuran heterogen, zat penyusunannya masih dapat dibedakan. Contohnya air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Sudah, Pak. Oke, makasih Denisa. Nah, jadi di sini ada gambarnya nih. Nah, yang di atas ini contoh dari zat campuran homogen karena ini kan air sirup atau kayak ya sirup ini kan yang dicampur dengan air. Nah, jadi ketika anak-anak buat sirup misalnya kan lagi lebaran atau misalnya sore-sore gitu aus beli es sirup tuh. Nah, di sirupnya itu kalau kita minum sampai habis itu nggak ada sisanya kan. Tapi berbeda kalau misalnya teman-teman itu beli kopi misalnya atau nggak minum kopi atau ngelihat bekas cangkir kopi punya ayahnya. Nah, ketika habis minum kopi itu pasti ada sisanya kan, ada yang namanya ampas namanya itu. Nah, terus juga kalau misalnya anak-anak ke pantai gitu kan, misalnya nih iseng gitu kan, campurin air sama pasir, diaduk, mau diaduk sama apapun, pasir itu bakalan tetap ada di bawah gitu. Jadi tidak tercampur rata. Nah, jadi itu cara membedakannya campuran yang homogen sama yang heterogen. Kalau yang homogen itu nyampur rata, nggak ada susah dibedainnya gitu. Susah buat dipisahinnya. Sedangkan heterogen itu masih kelihatan secara mata, jadi juga bisa dipisahkan gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari zat tunggal. Zat karena tunggal, yang pasti dia terdiri dari satu macam fasa saja. Yang B memiliki sifat yang khas dan spesifik, ya kan? Yang ketiga itu tidak dapat diuraikan karena ya memang dia cuma satu gitu. Sedangkan kalau zat campuran itu terdiri atas 2 fase terlebih, karena kalau yang cuma satu itu zat tunggal. Nah, yang kedua tidak memiliki sifat yang khas karena tergantung komposisi zat yang dalam campurannya. Nah, jadi tergantung tuh misalnya banyaknya airnya atau banyak kopinya itu kan bakalan berbeda buat ciri-ciri khasnya. Jadi itu tergantung kepada komposisi dalam zatnya. Lalu yang terakhir itu dapat diuraikan kembali zat penyusunnya. Oke. Nah, di sini kan tadi Bapak sudah menyuruhkan bahwa gelas dan juga ada di situ ada kopi hitam, ada pasir dan juga ada sirup. Nah, pada gelas pertama itu air kalau dicampur dengan kopi hitam itu masih ada sisanya nggak? Tercampur rata atau tidak? Masih ada sisanya, Pak. Masih ada Nah, kalau masih ada sisanya masuk ke zat apa? zat campuran. Iya, campuran heterogen atau homogen? Heterogen, Pak. Heterogen, Oke. Pak. Dia mengendap. Oke, betul. Nah, kalau yang gelas kedua yaitu air dengan pasir. Zat campuran heterogen juga, Pak. Kenapa Iya, itu? Pak. Karena masih ada sisanya kalau ini Dapat. habis. Nah, betul. Nah, gelas yang terakhir itu air sama sirup. Itu kalau diaduk masih ada sisanya nggak? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak, diminum. Langsung nyatu, Pak. Enggak. Iya, jadi nggak ada ininya ya. Nggak ada sisa-sisaannya ya. Jadi semua tercampur sama airnya ya. Iya, Mas, habis betul. sama air-airnya, Pak. Tapi kita zat apa? Zat homogen. Zat campuran homogen. Oke, betul. Udah pintar-pintar semua ini. Iya, Pak. udah sudah bertiga kelas lagi. Alhamdulillah. Oke, jadi kan tadi udah ada penjelasan dari Bapak. Jadi Bapak ingin menampilkan video lagi untuk memperkuat kembali apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sebentar. Pada suatu hari, Edo dan Benny membeli minuman di toko. Kedengar nggak? Atau gambarnya sudah ada? Udah ada, Pak, kedengeran, Pak. Oke, simak ya. Benny, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es dulu. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, kalau minuman yang aku beli itu termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa itu, Benny? Jadi gini, Edo. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pengen tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita jumpai sehari-hari, misalnya garam dapur dan gula pasir.
Yang kedua, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelap tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Karena materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Sudah mengerti kan, Edo? Iya ini. Oke, jadi udah ya, simak tadi videonya ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, Bapak mau ngasih tugas ya, sebentar. Bapak jangan banyak-banyak tugasnya. Sedikit kok, gampang kok ini tugasnya. Nah, yang pertama, kan tadi sudah dipaparkan juga kan, sudah disebutkan juga tadi di PowerPoint maupun di video. Nah, carilah 5 benda di sekitar rumahmu, lalu kelompokkanlah benda-benda tersebut sesuai dengan jenisnya. Nah, nanti misalnya zat tunggal. Tadi itu ada apa aja, ada emas, segala macam gitu kan. Kita tulis di sini ya. Nah, untuk zat campurannya di sini, itu dibebaskan mau homogen semua, mau heterogen semua, mau campuran, itu tidak masalah. Ya, jadi kan tadi di contoh juga sudah dikasih tahu. Lalu ini ada tugas yang keduanya, kan tadi di tugas yang pertama ya sudah dipisahkan kan zat tunggal itu apa aja, zat campuran itu apa saja. Nah, setelah kalian mengelompokkan, lalu tuliskan perbedaan itu ada apa aja sih, misalnya zat tunggal itu karena apa, zat campuran itu seperti apa. Jadi tulis aja perbedaannya. Lalu di sini ada tugas kelompok ya, nanti Bapak bagi kelompoknya. Tugas kelompok itu sama yang seperti tadi, yaitu mencoba campuran, tapi jangan yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contoh cara pengisiannya, di gelas pertama itu ada air dengan kopi. Nah, di gelas yang kedua itu terserah, misal mau dengan air dengan apa gitu. Nah, nanti dicampurkan. Nah, itu setelah itu kan itu sudah nanti terlihat apakah itu termasuk ke zat campuran homogen atau heterogen. Nanti ditulis di sini homogen atau heterogen. Di sini heterogen tulis. Karena apa? Heterogen karena tidak tercampur secara sempurna. Nah, udah gitu aja tugasnya. Tapi nanti yang di tugas kelompok ini dibuatkan video ya. Nanti contohnya seperti ini. Misal ini ada gelas kopi. Oke, ini gelas kopi termasuk ke dalam campuran heterogen karena tidak tercampur rata. Lalu ditunjukkan kenapa zat heterogen. Kayak ini ada misalnya di kopinya itu di pinggir-pinggirnya masih ada sisa seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bapak mau Bisa, nanya. Bapak. Ya, Iva. Bapak kalau air sama minyak bisa gak? Gak apa-apa, tulis aja. Itu zat apa maksudnya, Pak? Ya, itu tebak kalian dong. Ya harus Kita nebak. sekalian. Ya udah deh, makasih Ya. Bapak. Oke, nanti kelompoknya dibagi ini aja ya. Biar ini dibagi 2 kelompok saja. Oke, ada yang bertanya lagi tentang tugasnya? Dikumpulkannya minggu depan aja. Tahun depan aja, Pak. Apa? Tahun depan aja kumpulinnya. Tahun depan kalian naik kelas, udah nggak belajarin lagi. Ya. 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 Nah, untuk kelompoknya, untuk kelompok 1 itu ada Armila. Ya, ada Armila. Nanti Bapak kasih tahu juga di grup kok. Ada Armila, ada Emma, ada Melinda, ada Rima, ada Sofa. Nah, untuk kelompok 2-nya ada Denisa, ada Fikri, ada Nadila, ada Siva, ada Bagus. Ya, Pak. Ada yang Yeay. ingin bertanya? Tidak ada. Udah Bapak mandi. Oke, Bapak bacain kesimpulannya aja ya. Jadi materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, zat campuran di zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri dari materi sejenis, sedangkan zat campuran zat yang komponennya terdiri atas 2 atau lebih dari zat tunggal. Zat campuran juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan juga heterogen. Zat campuran homogen itu zat campuran yang tercampur secara sempurna, sedangkan zat heterogen yang tidak sempurnanya. Oke, itu saja dari pembelajaran hari ini. Untuk Iva, silakan dipimpin doa. Oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap.
Setelah melakukan pembelajaran sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi